Para pedagang di Terminal Cicahem secara tegas menuntut pemerintah Kota Bandung untuk memberikan kompensasi yang adil dan transparan menyusul kebijakan pemindahan layanan bus ke Terminal Leuwi Panjang. Kebijakan yang berlaku sejak 26 Mei 2026 ini dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi mereka, mulai dari pemilik kios hingga pedagang asongan, kuli jasa, serta petugas cuci mobil. Perwakilan pedagang, Tisna Somantri, menekankan bahwa kompensasi yang diberikan harus mempertimbangkan realitas modal usaha. Ia mencontohkan, bagi pedagang yang telah mengeluarkan modal puluhan juta rupiah untuk bangun tempat usaha, pemberian kompensasi yang sangat minim tentu akan sangat merugikan. Terkait bentuk kompensasi, saat ini tengah didiskusikan opsi pemberian uang ganti rugi maupun relokasi tempat usaha dalam rapat lanjutan bersama pihak terkait. Namun, para pedagang memberikan catatan khusus jika relokasi menjadi pilihan utama. Lokasi baru harus memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, dan untuk pedagang kecil seperti asongan, penempatannya harus disesuaikan dengan standar terminal yang setara, bukan dipindahkan ke terminal dengan skala yang lebih kecil. Hingga saat ini, sebagian pedagang masih menunjukkan penolakan terhadap pemindahan tersebut, yang terlihat dari masih terpasangnya spanduk penolakan di area jembatan penyeberangan orang. Mereka merasa telah mapan dan nyaman dengan kondisi Terminal Cicahem yang selama ini menjadi sandaran hidup banyak keluarga. Para pedagang juga menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai terburu-buru. Mereka berpendapat bahwa pemindahan aktivitas seharusnya dilakukan setelah proyek pembangunan depo bus rapid transit benar-benar selesai dan siap beroperasi, mengingat saat ini pendapatan mereka sudah mulai menurun drastis. Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ini secara bijak dan adil, mengingat kebijakan tersebut sangat bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat kecil. Dari para pedagang ya itu komitmen kemarin yang pernah sosialisasi sama dinas terkait yang berapa hari terlewati kemarin tuh ya minta segera kompensasinya segera dibenerin gitu ya, sesuai dengan permintaan baik yang mangkal, baik pedagang asong, terus ada kuli jasa, tukang cuci mobil juga bisa ada, itu kan imbas daripada kebijakan alih fungsi itu ya. Pak, kompensasi seperti apa Pak yang diharapkan, yang diminta pedagang begitu untuk pemindahan ini? Yang intinya tidak ditelantarkan lah. Jadi ditelantarkan dalam arti begini, contoh yang mangkal ya, yang mangkal itu membangun, ada yang permanen dan ada yang semi permanen kan. Ya untuk belum lagi barang yang dia pengadaan barangnya juga kan. Ya, disesuaikan dengan kemarin dia membangun berapa, modal berapa, jangan sampai istilah kompensasi dari pemerintah itu hanya sekedarnya ya. Jadi bila perlu itu benar-benar disesuaikan dengan kapasitas yang mereka punya itu. Jadi jangan sampai contoh misal dia membangun dan dia maksudnya pengadaan barang itu habis contoh misal habis 30 juta, terus dia kasih cuman di bawah 5 juta kan otomatis terlantar dia kasih juga. Terus pedagang asing kan hari-harinya dia menaruhkan nasibnya di sini. Siap. Ya terus kalau mau relokasi kan, kalau pedagang asong itu biasanya disesuaikan dengan bis besar itu ya. Jangan sampai relokasi di tempat-tempat yang tipe C gitu ya. Ya harus tipe A dulu, tipe A lagi lah. Oh, siapa? Jadi baiknya itu kompensasinya berupa uang atau relokasi, Pak? Mungkin kalau untuk urusan kompensasi opsi itu kan nanti mungkin ada susulan rapat lagi ya. Tergantung kembali lagi ke pedagang. Kalau memang pedagang maunya uang, mungkin nanti akan dibicarakan. Kalau mau relokasi, mungkin pemerintah mau nempatin, mungkin yang benar-benar bisa menghidupkan kembali lah. Jadi jangan asal relokasi aja. Ya, Pak, jadi intinya si pedagang mah bukan menolak Pak ya untuk kebijakan ini ya Pak? Ya namanya menolak itu kan dalam arti menolak itu karena dia sudah merasakan nyaman. Tentram gitu ya. Alasan menolak itu kan karena di luar sana belum tentu dia bisa terjamin. Kan pemerintah mendampinginya itu nggak sampai ke TKP.
Kalau uang ya uang, cukup gak cukup segitu. Contoh misalnya, kalau relokasi pemerintah sudah nunjukin. Contoh misal ke situ, tapi nggak didampingi gitu. Jadi ini kan istilahnya menyangkut hajat masyarakat, pedagang, asong sama yang lainnya bersandar pada pemerintah. Semoga mohon pemerintah untuk menyelesaikan dengan benar-benar yang adil. Ya. Siap. Pak, harapannya berarti gimana Pak? Setelah kan udah 80% dipindah Pak untuk bus. Jadi harapannya begini, kan kami dari awal sudah minta sebelum ada kompensasi turun, sebelum yang lainnya beres, tolong ini kan lihat nampak. Di sini penumpang masih ada. Betul. Kelihatan kan? Jadi tolong jangan dulu dialihkan dulu sebelum ini ada apa benar-benar dibangun gitu ya. Kalau memang proses masih lama, hidupin dulu lah. Hidup dulu untuk berkesinambungan sehari-hari para pedagang mangkal dan asong dan yang lainnya lah. Ya. Pak, berarti kalau semua bus dipindahkan ke Leuwi Panjang artinya penghasilan pedagang di sini pasti kan menurun drastis begitu Pak? Ya jelas doa. Sesuatu yang baru pasti itu harus dirintis. Nggak mungkin kita pindah langsung, nggak bisa. Walaupun nantinya jadi depo BRT gitu tepatnya. Dari depo BRT itu kan belum pasti ramai. Belum pasti ramai. Contoh misal itu lihat TMB kan Metro Bandung itu, coba lihat. Coba lihat hari-hari sirkusnya turun naik penumpangnya. Lihat dari pagi sampai sore. Sekarang kan dunia online, jadi bukan untuk apa namanya di Bandung itu kotanya beda aja. Siap. Pak, jadi intinya jangan terburu-buru begitu ya? Nah itu, jadi segala kebijakan itu benar-benar harus benar-benar dilihatnya secara detail. Dari jalannya juga bagus, benerin jalan dulu. Contoh misal flyover gitu ya. Ini inti dari macet itu kan, contoh misal kalau alasan untuk memperlancar lalu lintas, ya mungkin harapan pedagang itu yang dibenahi jalan dulu. Kemarin ayah mendengar ke saya informasi katanya tahap pembangunan Kota Bandung itu dan pembuatan flyover dari Pasopati ke Gede Bage. Kenapa itu tidak direalisasikan? Jangan dulu meranah ke hal yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat banyak ya. Ya sebenarnya ya mengeluh, cuman lah kalau udah waktunya mau gimana tuh ya. Ya. Itu kan rencana pemerintah benernya. Ya, betul. Kalau kita kan tinggal masyarakat ya tinggal nurutin yang mana yang terbaiknya ya. Oke. Kalau mengeluh ya pasti mengeluh. Cuman kalau pemerintah udah bilangnya harus diperbaikin kayak gitu ya gimana ya. Siap. Pak, jadi supir angkot mah intinya kalau dipindahkan menerima begitu Pak, atau seperti apa nih Pak? Atau menerima tapi harus ada solusi yang lebih baik gitu bagi sopir. Ya kurang tahu saja nih. Itu rasanya bingung ya. Mengikuti aja mungkin ya Pak ya. Ya yang ngikutin aja lah. Yang baiknya gimana? Yang baiknya gimana benar. Siap. Ambil tengah-tengahnya itu terbaiknya gimana ya. Siap. Pak, tapi kabar pemindahannya udah sampai Pak, sosialisasi ke supir? Ya kalau pemberitahunya mah belum ada. Oh, belum ada. Cuman baru selewat aja ya, orang ngomong begini, ada yang ngomong begini kan, jadi kayak kita kan ya nggak tahu lah. Satu, saya orang pendatang kan, orang merantau, jadi kurang jelas lah. Rencananya pindah kemana Pak tadi Pak? Terminal Antapani atau ke Cicak ke Leuwi Panjang? Ya saya dengar mah ke Leuwi Panjang, dengar selewatnya mah, kalau aslinya mah nggak tahu ya. Nggak tahu ya.